warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis itu ditulis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menceritakan 3 orang laki-laki yang sedang berburu. 3 orang laki-laki ini berburu pada sebuah padang yang pada akhirnya turunlah hujan dan dia tidak bisa kembali. Mereka terpaksa harus menginap di suatu gua di sana. Hujan terus turun sehingga dia tidak bisa kembali. Singkat cerita, gua itu tertutup oleh batu karena saking derasnya hujan. Tidak hanya kerikil dan pasir yang turun, bahkan bebatuan pun ikut turun sehingga menutup mulut gua. Maka salah satu dari 3 laki-laki ini mengatakan, sungguh la yunjiyallahu min hadzal ghari illa an tad'u bi husni amalikum. Sungguh Allah tidak akan menyelamatkan kalian dari gua ini kecuali jika kalian berdoa dengan menyebutkan amal-amal kebaikan kalian. Hingga salah satu dari mereka kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu aku punya orang tua yang dua-duanya masih hidup, dan aku selalu mendahulukan orang tuaku itu daripada keluargaku, daripada istri dan anak-anakku. Kebiasaanku ya Allah memberikan air susu untuk makan malamnya. Maka ketika aku pulang dari mengembala, aku tidak memberikan air susu itu kepada keluargaku kecuali kedua orang tuaku sudah meminumnya. Pada malam itu ya Allah, ternyata orang tuaku sudah tidur. Aku tidak berani membangunkannya. Maka aku tunggu beliau berdua sampai bangun di pagi hari. Dalam riwayat yang lain, anak-anakku sudah merintih ingin minum susu itu karena lapar. Tapi aku ingin mendahulukan orang tuaku, birran liwalidayya, karena birrul walidain, maka aku tidak kuberikan kepada keluargaku, tetapi kuberikan pertama kali kepada kedua orang tuaku. Maka ketika di pagi hari itu bangun, maka aku berikan susu itu kepada kedua orang tuaku. Setelah itu baru kuberikan kepada keluargaku, istri dan anak-anakku. Ya Allah, jika amal perbuatanku itu ikhlas karenamu, mengharap ridhamu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Akhirnya batu itu terpecah dan bergeser, tetapi tidak sampai bisa keluar. Pecah dan geser, tapi 3 orang ini masih belum bisa keluar. Orang yang kedua berdoa, ya Allah, dulu aku punya misanan yang cantik. Aku lamar dia, tetapi dia tolak.
Hingga pada suatu saat pamanku sakit dan keluarga pamanku itu kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Singkat cerita bahwasannya keluarga itu butuh uang 1 dirham, 100 dirham. Maka misananku yang dulu pernah kuminta itu tidak mau meminjam uang kepadaku untuk diberikan 100 dirham. Lalu aku mengatakan, baik, aku akan berikan engkau 100 dirham, tetapi dengan syarat engkau mau melayaniku. Sampai pada akhirnya dia menyepakati karena tidak ada jalan lain kecuali mendapatkan uang itu. Pamanku juga dalam kondisi sakit, dia menyetujui, dia dalam posisi juga sudah mau. Tiba-tiba pada saat aku sudah siap melakukan maksiat, ya Allah, perempuan itu mengatakan, ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah. Maka ketika dia mengucapkan kalimat ittaqillaha, aku langsung loncat, ya Allah, gemetar tubuhku karena takut kepadamu. Bukan takut pada paman, bukan takut pada orang lain, karena kami sudah sepakat tidak akan cerita kepada orang lain. Yang kutakutkan hanya engkau, ya Allah, dengan kalimat ittaqillaha. Maka ya Allah, jika aku menghindari kemaksiatan itu padahal aku mampu melakukan kemaksiatan itu karenamu, ikhlas mengharap ridhamu, selamatkanlah aku dari gua ini. Akhirnya batu ini terpecah dan bergeser, tetapi belum bisa keluar. Sampai giliran orang yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu aku punya pekerja-pekerja, punya pegawai di tempat pekerjaanku. Ketika waktunya gajian, kebiasaanku adalah memberikan gaji sebelum keringat mereka kering. Ketika gajian, satu buruh ini tidak menunjukkan mukanya, artinya tidak mengambil gajinya. Padahal sudah kucari-cari, ternyata dia tidak mengambil gaji. Dalam riwayat yang lain, ngambil tetapi gajinya kecil, tidak mau. Masuk gajinya kecil, akhirnya dia pergi. Maka uang itu tidak kugunakan, ya Allah, tetapi kukembangkan sehingga menjadi harta yang banyak. Suatu ketika buruhku itu beberapa saat kemudian, mungkin bertahun-tahun, baru datang kepadaku dan menyatakan, wahai fulan, aku dulu pernah bekerja kepadamu, maka berikanlah gajiku dulu yang pernah aku bekerja denganmu. Akhirnya aku tunjukkan kepada dia, wahai pekerjaku, tahukah kamu di lembah kanan itu, di lembah kanan yang penuh dengan unta dan kambing itu, itulah hartamu. Lalu dia mengatakan, wahai fulan, tuan, janganlah engkau mengejakku. Upah yang engkau berikan tentu tidak sebesar itu, kecil lah. Aku hanya butuh untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Lalu aku mengatakan, enggak, itu benar hartamu. Uangmu dulu yang menjadi gajimu tidak engkau ambil. Aku kembangkan menjadi harta yang sekarang sebesar itu, kecuali ku ambil sedikit untuk upah orang-orang yang mengembalakan unta dan kambing. Maka akhirnya harta yang di lembah itu dibawa pulang oleh semuanya. Lalu beliau memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah, jika aku menjaga diri dari yang haram, perbuatanku tadi mengembangkan harta orang dan tidak ku ambil sedikit pun dari harta itu, karena aku takut memakan harta yang haram. Jika itu kulakukan karena mengharap ridhamu, ya Allah, selamatkanlah kami dari gua ini. Akhirnya terpecahlah batu dan bergeser, membelah, baru kemudian 3 orang ini keluar dari gua tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ibrah apa yang bisa kita petik di dalam hadis ini? Pertama, bahwasannya amal soleh yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala
bisa menjadi syafaat kita di dunia dan di akhirat. Di dalam bahasa lain, amal soleh yang kita lakukan di dunia ini bisa menjadi wasilah keselamatan kita di dalam menghadapi kesulitan di dunia dan di akhirat. Kalau wasilah yang menggunakan amal soleh ini, para ulama sepakat dan tidak ada yang memperselisihkan sama sekali. Artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang kepada hambanya ketika hambanya menyebutkan amal-amal kebaikan yang pernah ia lakukan, terutama amal kebaikan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau amal kebaikan kita ceritakan kepada orang lain, itu bisa jadi riya, bisa jadi ta'ajjub, bahkan bisa jadi takabur, merasa besar, merasa hebat. Tetapi wahai muslimin dan muslimat, amal kebaikan yang kita sampaikan kepada Allah itu bisa menjadi syafaat bagi kita semua. Nabiullah Musa pernah munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bagaimana aku ini mau bersyukur kepadamu ya Allah, ketika aku melaksanakan sholat, tenaga dan energi darimu. Ketika aku melakukan puasa, tenaga dan energi juga darimu ya Allah. Ketika aku melakukan ibadah yang lain, tenaga dan energi juga darimu ya Allah. Maka bagaimana aku bisa bersyukur atas nikmat ini kalau semua energi dan tenaga juga darimu? Mana dariku ya Allah? Allah menjawab, menghayati dan memahami bahwasanya semua berasal dari Allah, itulah bentuk rasa syukur yang hakiki. Bahwasanya seorang hamba, apapun yang dilakukan itu sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sana dibuka di dalam surat Al-Fatihah dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah tidak memerintahkan ihmadullah, pujilah Allah, enggak. Tetapi dengan mengungkapkan segala puji itu bagi Allah. Karena apa? Sesungguhnya kita berada di sini itu juga hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka puasa kita, salat tarawih kita, baca Quran kita, jika kita lakukan dengan lillahi ta'ala, bisa kita gunakan sebagai wasilah dan syafaat di dalam doa-doa kita untuk menyelesaikan permasalahan di dunia dan permasalahan di akhirat. Maka modal utama menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hakikatnya yang penting menjadi hamba Allah yang soleh. Kita tahu di dalam tahiyat, kalau kita menyadari terus, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Artinya adalah kedamaian, keselamatan bagi kita dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Selama kita ini punya modal soleh, mendapatkan kiriman doa terus menerus dari hamba-hamba Allah yang melaksanakan sholat. Sungguh modal utama adalah amal soleh, terutama amal soleh yang lillahi ta'ala bisa kita gunakan lagi untuk munajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang mengingat kesalahan penting untuk bertaubat, tetapi mengingat kenikmatan-kenikmatan itu juga penting dalam rangka mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon pertolongan dari segala permasalahan di dunia dan di akhirat ini. Semoga Allah selalu memberikan bantuan hidayah kepada kita semua untuk bisa menata niat dalam setiap amal, bahwa amal kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh jika amal kita karena Allah, Allah lah yang akan mengatur hidup kita. Bukan kita yang mengatur hidup kita, tetapi Allah lah yang mengatur. Betapa indahnya hidup ketika kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.